Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti setang seher untuk motor bebek. Perlu kita perhatikan saat pembongkaran, kita teliti dulu di bagian gigi sentriknya ini, kita usahakan sejajar dengan spi magnetnya maupun giginya ataupun coakannya. Jadi usahakan jangan sampai bergeser saat proses pemasangan kembali supaya topnya itu tidak bergeser. Kemudian di bagian bandulnya kita kasih garis menggunakan gergaji besi seperti ini supaya saat pemasangan itu lebih mudah saat penyenteran ya. Mau pakai spidol, mau pakai garis itu boleh, bisa apa saja ya. Nah, kemudian tinggal kita lepaskan bearingnya dulu. Kita gunakan alatnya. Nah, untuk alatnya ini kan di sini masih rapat ya, masih rapat. Jadi kita harus pukul dulu menggunakan yang ini, alat buatan saya sendiri. Nah, supaya si laharnya itu agak keluar sedikit. Nah, ada celah. Nah, dua-duanya sama seperti ini. Nah, setelah ada celah baru kita bisa proses pemasangan tracker yang ini. Kemudian tinggal kita press ataupun kita pukul. Itu tergantung teman-teman. Mau dipukul langsung bisa nanti keluar ya. Kemudian di press juga boleh. Nah, di sini saya akan mentutorialkan dengan cara di press ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita gunakan as ya. As. Kalau misalkan nggak ada as, kita bisa pakai mur dulu supaya ulirnya nggak rusak. Namun di sini saya pakai as yang ada lubangnya ya teman-teman, jadi tidak merusak ulir. Nah, seperti ini. Oke, dan bearing pun sudah bisa kita lepaskan. Kemudian yang satunya lagi sama ya. Nah, jadi gigi sentrik pun udah bisa terlepas ya bersamaan dengan bearingnya. Kemudian tinggal bearing yang satunya lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih pengganjal ya, mau pakai big end ataupun pen lainnya, pokoknya boleh lah, yang penting untuk mengganjal. Nah, dan bearing pun udah terlepas dua-duanya. Kemudian tinggal kita lepas bagian big end ataupun stang pistonnya ya. Kita gunakan plat ya, ini bawaan presanya seperti ini. Nah, supaya tidak terjadi miring, kita kasih plat dulu. Kasih plat, kasih mejanya dulu ya. Nah, supaya tidak terjadi kemiringan, kita kasih ganjal di bagian sini ya, di bagian bandulnya. Karena tidak rata ya, tidak rata semua, jadi supaya rata, jadi kita harus kasih ganjal. Nah, kemudian tinggal kita proses pengepresan ya. Nah, terus press sampai pennya itu lepas. Nah, oke, ini udah lepas. Tinggal yang satunya lagi. Nah, udah lepas ya, bagian bearing bambu, stang seher udah lepas. Tinggal kita lepaskan yang satunya lagi. Sama halnya seperti tadi, kita kasih ganjal, kemudian tinggal kita press ya. Nah, jadi sangat mudah sekali kalau ada mesin ataupun alat press ya. Nah, setelah itu tinggal kita melakukan pergantian stang piston yang baru ya. Nah, dan perlu diperhatikan ya teman-teman saat melakukan pergantian stang piston yang baru. Nah, di sini ada lubang oli, jadi harus diperhatikan, harus sama sejajar dengan bagian big end-nya ya. Nah, kita pasangkan seperti ini. Nah, titik ini harus menghadap ke bagian depan sejajar dengan titiknya. Kemudian saat pemasangan kita pukul dulu, jangan langsung dipres. Kalau misalkan langsung dipres nanti takutnya miring. Jadi kita pukul satu kali pukulan sampai benar-benar masuk dan pastikan lurus. Cara ngecek lurusnya kita pasangkan stang seher. Nah, tinggal kita cek aja, kalau misalkan agak renggang sebagian berarti itu masih miring. Kalau misalkan udah rapat semua berarti pennya itu udah rata. Tinggal kita proses pengepresan saja. Nah, bisa dipres, bisa juga dipukul menggunakan palu, itu tergantung kita ya. Tapi biasanya di tukang bubut itu dipukul supaya pengerjaannya lebih cepat. Kalau pakai presan ini kan lama ya durasinya, tapi untuk pengerjaan lebih maksimal ya kita gunakan pres. Nah, dipastikan kita harus menggunakan piling juga, jangan sampai kebablasan untuk bagian pennya. Nah, seperti ini udah cukup, jangan sampai melebihi bagian dudukan lahar bearing. Kalau misalkan melebihi dudukan, nanti si laharnya bisa goyang ya. Kemudian tinggal kita pasang bagian stang piston dan bagian bearingnya. Nah, tinggal kita pasangkan seperti ini ya. Usahakan garis yang tadi kita gergaji itu harus ketemu supaya saat penyenteran itu lebih mudah. Jadi beberapa kali ketukan ataupun pukulan udah bisa center. Nah, kemudian tinggal kita pukul lagi ya teman-teman. Jangan langsung dipres dulu. Nah, kita pukul. Nah, posisikan seperti ini. Jadi kita pukul di bagian pen yang sudah masuk ya, yang sudah masuk tinggal kita pukul. Nah, cukup 2 kali pukulan seperti ini. Kemudian tinggal kita cek kerataannya. Kalau misalkan stang sehernya miring, nantinya nggak rata. Kalau ini kan udah rapat berarti udah lurus, tinggal kita press ulang.
Nah, press seperti ini. Jadi di bagian ini ya yang kita press. Nah, di bagian pennya. Jadi yang kita press itu pennya ya. Oke, sambil kita perhitungkan ya teman-teman, jangan sampai terlalu rapat supaya tidak memperpanjang waktu ataupun durasi. Nah, sambil kita cek seperti ini, celah ataupun clearance antara bandul dan stang sehar. Nah, usahakan harus ada celah ya, jangan sampai rapat. Nah, jadi harus ada celah seperti ini, gap ya, kurang lebih 0,20 ya, itu maksimal. Jadi usahakan harus ada clearance-nya. Nah, setelah itu tinggal kita pasang bagian bearingnya. Nah, saya pasangkan dulu bearing. Setelah pasang bearing nanti saya center teman-teman. Nah, kita gunakan bearing bekasnya juga seperti ini. Jadi kita gunakan 2 bearing. Nah, perhatikan ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan sampai melebihi batas untuk dudukan bearingnya. Harus mendem seperti ini ya, ataupun pas. Kalau misalkan panjang keluar, nanti si bearingnya bisa goyang. Jadi kerek asnya getar. Nah, karena itu antara celah sama dudukan bearingnya itu dikit banget. Jadi harus diperhatikan ya, jangan sampai melebihi. Nah, oke, tinggal kita pasangkan saja, pasangkan bearing. Nah, pasangkan seperti ini 2 bearing. Kemudian tinggal kita gunakan pipa ya, pipa. Kemudian tinggal kita pukul seperti ini. Nah, udah masuk. Tinggal kita pasang yang satunya lagi. Nah, yang satunya lagi tinggal kita pasang. Nah, jadi mudah sekali ya. Kalau di press itu lama, bisa juga di press, bisa. Tergantung kita pokoknya ya. Nah, oke, tinggal kita pasang. Nah, jadi kita gunakan bearingnya lagi ya. Nah, udah tinggal kita pasang bagian gigi sintrik. Usahakan seperti semula. Untuk patokannya itu sepi magnetnya ya. Nah, kita gunakan bearing bekasnya juga. Kemudian tinggal kita pukul. Terus pukul dan usahakan jangan sampai terbalik untuk pemasangan gigi sintriknya. Jangan sampai terbalik, jangan sampai bergeser. Oke, gigi sintrik udah terpasang ya. Kemudian tinggal kita proses center. Nah, perlu diperhatikan untuk penyenteran saat kita pemukulan, jangan sampai memukul bandul yang menuju ke bagian kopling, karena itu ada jalur olinya, takutnya bergeser. Jadi yang kita pukul itu di bagian bandul yang menuju magnet, yang tidak ada lubang oli apapun ya. Ini untuk di motor bebek, kecuali motor matic itu bolak-balik bebas karena tidak ada jalur oli yang terhubung antara bandul dan big end-nya. Nah, kemudian tinggal kita center seperti ini. Jadi jarak ataupun jarum ya, jarum yang berlawanan arah jarum jam tinggal kita pukul di bagian bandulnya. Jadi kita cari jarum yang berlawanan arah jarum jam yang paling besar ya. Nah, setelah ketemu tinggal kita pukul di bagian bandulnya. Di bagian bandulnya yang sejajar dengan jarumnya itu sendiri. Terus pokoknya seperti itu. Jadi kita cari jarum yang berlawanan arah jarum jam. Jangan sampai memukul jarum yang searah jarum jam, nantinya tambah goyang ya. Nah, pokoknya terus kita cari sampai semaksimal mungkin, minimal 0,10 ya goyangannya. Itu udah toleransi. Nah, terus pokoknya kita bisa maksimalkan di sini ya teman-teman. Untuk proses penyenterannya tinggal kita cek antara goyangan bandul kiri dan bandul kanan, tinggal kita sinkronkan nanti ya. Nah, jadi seperti itulah untuk penyenterannya. Nah, terus sampai dapat ya. Nah, apabila masih kurang pokoknya terus saja ya cari. Nah, jadi di sini hanya sebatas informasi saja untuk tutorial bongkar, kemudian pasangnya, kemudian senternya. Untuk memaksimalkan pekerjaannya itu tergantung skill kita dan kemampuan kita ya. Nah, di sini hanya sebatas tutorial bongkar dan pasangnya, karena udah saya praktekkan untuk senternya di video sebelumnya itu udah saya contohkan ya cara proses senter yang baiknya. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat.